Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Devotion from Home pada pagi hari ini. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Yesaya. Mungkin Alkitab ini sering saudara baca di kitab Yesaya 29 ayat yang ke-13. Dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini yang terjadi dengan kondisi bangsa Israel. Sehingga dikatakan mereka seperti bangsa yang buta. Saudara, apa yang mereka lakukan adalah bentuk-bentuk kerohanian. Mereka tidak melihat lagi bagaimana keadaan kondisi rohani mereka. Mereka sudah terbiasa dengan hal kerohanian. Mereka sudah terbiasa dan mereka berpikir bahwa Allah bersama-sama dengan mereka. Bahwa mereka benar secara spiritual, secara rohani. Melakukan tindakan liturgis rohani. Tapi sebenarnya Allah mau mengatakan bahwa mereka sudah jauh. Bangsa ini hanya datang dengan mulutnya, dengan bibirnya memuliakan aku. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Bentuk-bentuknya iya, berkata-kata iya. Tapi hatinya udah penuh dengan dosa. Karena itu Allah perlu berbicara dengan mereka. Dan Allah mengirimkan nabinya Yesaya. Jadi nabi adalah perpanjangan mulut daripada Tuhan. Suara Tuhan untuk menyampaikan kepada bangsa ini. Bahwa inilah kondisi mereka. Saudara, apa aplikasinya dengan kita? Seringkali kita juga seperti ini. Kita tidak menyadari, kita tidak melihat kondisi rohani kita. Kondisi tubuh suhu rohani kita. Yang sudah sakit, yang sudah dingin, yang sudah tawar, yang sudah hambar, yang sudah biasa dengan bentuk-bentuk kerohanian. Karena mungkin kita Kristen. Kita pikir kita beragama. Tapi hati kita sudah jauh daripada Tuhan. Mulut kita memuliakan Tuhan. Bibir kita memuliakan Tuhan. Hati kita dingin. Hati kita tawar. Nah, apa yang menyebabkan dingin, tawarnya, jauhnya hati kita dari Tuhan? Ini ingin kita belajar pada pagi hari ini. Saudara, kalau saudara melihat bagaimana Raja Daud juga berkata. Ya, Daud berdoa dan ini doa Daud. Dia mengatakan Tuhan di Mazmur 119 ayat 18. Dia mengatakan Tuhan singkapkanlah mataku. Daud berkata singkapkanlah mataku. Maksudnya mata rohaninya. Supaya aku memandang keajaiban-keajaibanmu dari Tauratmu. Supaya aku memandang keajaiban-keajaibanmu dari Tauratmu. Ini Daud, saudara. Daud menyadari itu. Dia tahu dirinya sometimes lalai. Dia tahu bahkan sometimes dia tidak taat. Dan dia tahu keberhasilan dia oleh karena Tuhan. Karena itu selalu dia deteksi tubuh rohaninya. Dia selalu mau mengecek. Saya tertarik dengan Daud ini sehingga saudara, Daud pernah berkata, selidikilah hati dan batinku Tuhan. Apakah mataku tertuju kepada Engkau? Selidikilah dosa-dosa yang tersembunyi mungkin. Ambisi-ambisi yang kecil dalam hatiku. Jadi suatu saya mau berdoa pada malam hari sebelum tidur. Saya selalu berdoa seperti ini. Ya Tuhan ampuni aku. Selidiki Yesus Tuhan. Mungkin aku punya ambisi-ambisi. Mungkin aku punya hal-hal yang bisa membuat aku sombong dalam hidupku. Mungkin aku tidak menyadari semuanya ini. Tapi Tuhan selidiki aku. Dan suatu saya mulai membaca firman Tuhan. Hati saya mulai berkobar-kobar kembali. Dan saya mulai melihat saudara. Apa yang ingin Tuhan berbicara kepada saya. Bagaimana kondisi hati saya satu hari ini. Mungkin kita berlaku licik. Mungkin kita lalai. Tapi Tuhan itu setia dan adil. Waktu kita kembali membuka kebenaran firman-Nya, maka Dia berbicara kepada kita. Hati kita yang tadinya dingin dan tawar,
Kembali berkobar-kobar, kembali bersemangat. Dan bisa menghadapi dunia ini kembali. Apapun situasi, no matter situasi yang kita hadapi, sedang hadapi saat ini. Apakah itu susah, apakah itu senang. Saudara, kita harus bisa melihat Tuhan dalam hidup ini. Dan kita melihatnya dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Pagi hari ini saya ingin share satu cerita mengenai perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Jadi perjalanan murid-muridnya di mana Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus dengan murid-muridnya. Nah, ceritanya Yesus sudah bangkit dari kematian dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga menampakkan diri pada waktu yang bersamaan dalam dua muridnya yang berjalan ke Emmaus. Nah, dua orang ini belum tahu kalau Yesus itu sudah bangkit. Nah, mari kita lihat ceritanya, saudara. Ya, kalau saudara bisa membuka Alkitab saudara, saudara bisa melihat di Lukas 24. Lukas 24 ayat yang ke-13 ya, sampai yang terakhir, tidak salah 45. Nah, ini terlalu panjang ayatnya, tapi saudara bisa membacanya mengingat waktu. Intinya saya mau baca seperti ini aja dulu, ayat 13, Lukas 24. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung, dikatakan, yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Perhatikan. Yesus selalu berinisiatif, berjalan bersama-sama, tidak pernah meninggalkan murid-muridnya ini. Suatu mereka bercakap-cakap tentang kejadian mengenai Yesus yang mati. Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Seringkali seperti ini, saudara. Seringkali dalam kehidupan kita juga seperti ini. Kita bercerita dan dikatakan mereka begitu ketakutan kalau saudara baca. Ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Seringkali kehidupan kekristenan kita juga seperti ini. Yesus berjalan bersama-sama dengan saudara. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Pada saat murid-muridnya dalam keadaan susah seperti ini. Pada saat mereka bertanya-tanya tentang siapa Yesus. Yang mereka harapkan dapat menolong kehidupan mereka. Dapat merubah kehidupan bangsa mereka. Dapat merubah nasib mereka. Tapi kenyataannya mereka sedih. Alkitab kalau saudara baca ceritanya ini dikatakan. Mereka murah, mereka sedih, mereka kecewa. Karena Yesus mati. Tapi perhatikan saudara, Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tapi yang jadi pertanyaan dikatakan, mereka tidak mengenal Yesus. Saya mau mengatakan hari ini juga, Yesus bersama-sama dengan saudara. Apapun no matter situasi saudara seperti apa, Dia ada bersama-sama dengan saudara. Nah, ini akan kita belajar pagi hari ini. Karena kita tidak mengenal Dia. Apa yang menyebabkan kita tidak mengenal Yesus? Apa yang menyebabkan murid-muridnya tidak mengenal Dia? Walaupun Yesus bersama-sama dengan dia. Even bahkan Yesus bersama saudara dan saudara tidak tahu di mana Yesus. Pak Pendeta, saya nggak pernah melihat Yesus. Saya merasakan tidak ada perubahan. Nasib tetap seperti ini. Ada sesuatu yang perlu kita belajar hari ini. Dalam perjalanan murid-murid ini saudara. Kita melihat. Dan bagaimana Daud berkata tadi, dia mau melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Biarlah hidupmu penuh dengan keajaiban. Hanya di waktu engkau membaca kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa hatimu menjadi lamban, saudara? Alkitab mengatakan seperti itu. Kenapa kita menjadi lamban? Ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dan kemudian kalau kita melihat ayat yang ke-31. Ini dia. Apa yang menghalangi? Pertama, biarkan Roh Kudus membuka mata rohanimu. Mata rohani kita. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 dikatakan saudara. Lalu ia berkata kepada mereka. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya
apa yang dikatakan oleh para nabi. Lamban, bentuk-bentuk rohani. Melakukan, memuji sepertinya. Mulut kita, bibir kita. Tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Hati kita penuh kejahatan barangkali. Saudara, Tuhan mau mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya. Yang pertama, supaya kita membuka mata rohani kita. Tuhan mau kita berapi-api kembali dengan Dia. Mungkin dulu sudah berapi-api, sekarang lemah, lesu, letih. Karena penuh dengan persoalan dan masalah. Ini yang terjadi. Open mata rohani kita. Mata spiritual kita. Biar dibukakan. Saudara, ayat 31, kalau kita melihat waktu Yesus bersama-sama dengan mereka, akhirnya Yesus mengatakan kita tinggal dulu dalam perjalanannya karena terlalu jauh. Dan seperti biasa, saudara melihat Yesus duduk makan dengan mereka, ayat yang 30. Yesus duduk makan dengan mereka dan mengambil roti, lalu mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31 dikatakan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika saudara dalam perjalanan ini, mereka dalam ketakutan. Yesus mengatakan kita berhenti dulu. Mereka tidak mengenal Yesus. Yesus mau mereka mengenal Dia. Yesus mengatakan kita berhenti dulu. Dan Yesus melakukan seperti yang Dia biasa lakukan. Memecahkan roti dan berdoa. Pada saat itu baru mereka menyadari. Ini Yesus. Saudara, sometimes karena begitu banyaknya persoalan kita, masalah kita. Kita tidak bisa mengenal Tuhan. Terbukalah mata mereka. Open your eyes, spiritual eyes. Saudara, saya mau mengatakan ini seperti katarak rohani. Ya, apa katarak rohani itu? Itu mungkin masa lalu kita. Dengar baik-baik, masa lalu kita. Tidak ada orang yang mempunyai masa lalu yang baik. Saudara dan saya juga nggak punya masa lalu yang baik. Ya, itu seringkali menghalangi kita sehingga kita sulit sekali untuk maju. Apalagi problem-problem kita yang kita hadapi saat ini sudah masa lalu, saat ini pula masih dihadapi dengan problem-problem, dengan masalah-masalah yang nyata, masalah-masalah yang real, yang sulit kita hindari. Yang ketiga adalah persoalan pribadi kita yang bergejolak dalam hidup kita. Sometimes kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kita nggak tahu harus bagaimana memutuskannya. Semua ini seperti katarak sehingga kita tidak melihat lagi bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus mau menolong saudara dan saya. Karena itu dikatakan suatu Yesus mendemonstrasikan, maka tersingkaplah mata mereka, terbukalah mata mereka. Dan saya berdoa pagi hari ini, matamu terbuka, mata rohanimu juga terbuka. Sehingga kau bisa melihat bahwa Allah bersama-sama dengan engkau dalam pergumulanmu, dalam situasi sulit yang kau hadapi saat ini. Tuhan mau agar kita melihat kebaikan-kebaikannya. Lupakan yang lalu, karena Tuhan sudah menebus kehidupan saudara. Ini luar biasa saudara. Apakah katarak rohani saudara saat ini pertanyaannya? Biar Tuhan membedah, Tuhan mengangkat, Tuhan melepaskan engkau. Supaya engkau melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Seperti Daud melihat keajaiban-keajaiban Tuhan dalam Taurat-Taurat Tuhan. Jangan menjadi orang yang bodoh, yang menjadi lambat hatinya di Lukas 24 ayat 25 tadi. Sehingga hatimu menjadi lamban, sehingga Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan mereka tidak mengenal. Saat situasi seperti ini pun Tuhan ada di tengah-tengah saudara dan saya. Yang kedua adalah mari kita open, membuka Alkitab kita. Seperti Daud berkata tadi. Singkapkan Tauratmu supaya aku melihat keajaibanmu. Buka firman Tuhan. Open scriptures. Buka firman. Open your heart. Buka matimu. Buka mata rohanimu. Buka hatimu saat ini. Karena ayat 32 berkata, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan tentang kitab suci kepada kita, baru mereka menyadari, bukankah kita berkobar-kobar?
Kalau saudara membuka kembali firman Tuhan, maka hati yang dingin, saudara, hati yang beku tadi saat itu, hati yang sudah tawar, hati yang sudah menjauh daripada Tuhan, hati yang penuh kepahitan, hati yang penuh dengan kekecewaan. Saudara, waktu saudara membuka kembali firman Tuhan, maka hatimu akan berkobar-kobar, suhu tubuh rohanimu akan naik kembali. Daud mengecek itu. Dan saya suka sekali ayat itu. Daud selalu berkata, selidikilah hati dan batinku Tuhan. Itu tadi. Saya selalu berulang-ulang mengatakan ini. Saya pun satu mau tidur saya berdoa, Tuhan selidiki hatiku dan batinku. Mungkin aku sudah bersalah. Mungkin aku sudah menyakiti orang lain. Mungkin aku sudah melalaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin aku berambisi dalam hidup hari ini. Lord, forgive me, ampuni aku. Dan waktu saudara baca kembali firman, kita menggebu-gebu, hati kita berkobar-kobar kembali. Dan tidak ada condemnation, tidak ada penuduhan bagi saudara. Nggak ada masa lalu lagi itu yang berusaha untuk mengikat saudara. Saudara dirantai oleh belenggu masa lalu, diikat oleh belenggu masa lalu. Dan dipenjarakan di sana sehingga saudara tidak kemana-mana. Forget it. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Lihat Tuhan dalam hidupmu. Saudara, sehingga hatimu tidak menjadi lambat. Bagi hidupmu, hubunganmu dengan Tuhan. Bukan membaca firman hanya untuk pengetahuan. Tapi membangun jembatan. Firman Tuhan menjadikan jembatan untuk saudara dihantarkan kepada Tuhan. Luar biasa saudara. Yesus selalu ingin berbicara ayat 32 kepada kita. Dalam situasi yang sulit pun dikatakan dia berbicara kepada murid-muridnya ini. Dia berbicara kepada saudara. Dan setelah dia berbicara kepada saudara, dia akan menerangkan kepada saudara tentang kitab suci. Dia akan membukakan bahwa kitab suci Alkitab penuh dengan janji. Sehingga engkau bisa optimis kembali dalam kehidupanmu. Seperti Daud, dia melihat keajaiban di sana. Poin yang ketiga yang terakhir saya mengatakan. Open pikiran saudara. Open your minds. Ayat 38 kalau kita membacanya dikatakan ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Timbul keraguan-raguan. Sometimes kita perlu dengan keraguan-raguan. Kita mau bertindak, kita ragu, kita mau buat ini, kita ragu. Kenapa saudara? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, why are you troubled? Kenapa engkau bermasalah? Bermasalah di mana? Bermasalah di pikiranmu. Pikiranmu dibelenggu saudara. Kita nggak bisa berpikir jauh lagi. Kita nggak bisa melihat jauh ke depan. Why are you troubled? And why do doubts rise in your minds? Dan kenapa ada keraguan-raguan timbul di dalam pikiranmu? Why do doubts rise in your mind? Kenapa dia muncul itu dalam hatimu? Dalam pikiranmu. Saudara, ayat 45 dikatakan seperti ini. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, semua keraguan-raguan, semua tindakan yang kita takut ambil, kita takut melangkah. Sehingga kita diam, kita menjadi orang Kristen yang pasif. Tidak berani melangkah dengan iman. Siapa yang bisa memerdekakan? Siapa yang bisa membuat kita melangkah? Siapa yang bisa membuat kita bergairah, berapi-api kembali kebenaran firman Tuhan? Dan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti firman Tuhan. Biarkan pagi hari ini Tuhan membuka pikiran saudara sehingga saudara mengerti pikiran Tuhan, sehingga saudara tahu rencana Tuhan dan saudara masuk dalam rencana Tuhan, sehingga saudara mengalami pemulihan, saudara menerima kesembuhan. Saudara menerima dia, Yesus yang adalah jawaban semua dari persoalan kehidupan saudara. Itu doa saya. Dan itu maunya Tuhan Yesus. Itu kerinduan hati Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Ketika ketakutan, ketika keraguan timbul dalam pikiran kita, maka pandangan kita akan Tuhan menjadi kabur. Dan hati kita menjadi dingin, menjadi tawar. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mari saat ini sebenarnya dalam keadaan seperti ini kita mengundang Tuhan. Bagaimana caranya? Kita mendekatkan diri dengan Tuhan, yaitu dengan merenungkan dan berdiam diri dalam kebenaran firman-Nya setiap hari.
Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Biar ketiga hal ini kami mau lakukan dengan kasih karunia Tuhan. Bahwa Tuhan, kami berdoa supaya mata rohani kami disingkapkan, dibukakan Tuhan. Kami berdoa supaya kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan hati kami dipulihkan. Dan kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa, aku berdoa supaya pikiran kami diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kami mengerti kehendak Allah. Dan kami masuk dalam rencana-rencanamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk saudara-saudaraku yang perlu pertolongan Tuhan pagi hari ini. Tuhan tolong kami. Dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Biarlah dia membuka pikiranmu saat ini. Dia mengangkat setiap masalah saudara. Dan saudara akan aman berjalan bersama dengan Tuhan. Teruslah kuat bersama dengan Tuhan. Berjalanlah. Saudara, mungkin saudara tidak melihat dia. Tapi percayalah, dia Allah Immanuel yang menyertai saudara dan saya. Dia tidak kelihatan, tapi dia ada. Kalau saudara buka hati saat ini, maka saudara matamu akan melihat Yesus. Hatimu, pikiranmu akan diubahkan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.